tengah pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan percepatan program padat karya tunai dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Program padat karya tunai ini dinilai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena pembangunan infrastruktur padat karya selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bertujuan juga untuk mengurangi angka pengangguran. Di tahun 2020 ini, pembangunan teknologi APSAH disalurkan melalui program padat karya tunai. APSAH atau Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian PUPR dalam mengatasi air masyarakat. Pasalnya, banyak lokasi di Indonesia yang penduduknya masih sulit untuk mendapatkan air bersih karena sumur galian yang kering ataupun jauh dari sumber air yang mengalir. Manfaat dibangunnya APSAH yakni menampung air hujan sebagai sumber air baku masyarakat. Sasaran pembuatan APSAH tahun ini sebanyak 94 lokasi dengan alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar 38 miliar rupiah. Pembangunan APSAH dilakukan selama 60 hari. Dengan melibatkan masyarakat untuk masing-masing lokasi sebanyak 10 tenaga kerja, sehingga total program ini berkontribusi menyerap tenaga kerja sebanyak 940 orang. Pembangunan APSAH tak hanya dikerjakan oleh pekerja laki-laki, namun perempuan juga ikut andil. Kondisi ekonomi keluarganya memaksa perempuan yang satu ini harus bekerja banting tulang. Adanya Sukrini seolah mematahkan opini orang yang menganggap bahwa perempuan tidak lebih kuat dari pria. Sukrini mampu mengerjakan semua pekerjaan berat. Kalau bekerja di sini mulai 7:30 sampai 4 sore, ya ambil pasir, batu, menggali, terus buang tanah, ya semuanya saya kerjakan. Keseharian saya memang sudah alhamdulillah bisa saya kerjakan. Kalau saya senang malah bisa membantu karena adanya COVID-19 ini saya bisa mencukupi anak-anak saya. Sukrini dan masyarakat lainnya merasa terbantu adanya APSAH karena tak lagi mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba. Saya bersyukur sekali adanya APSAH PAH di ini karena sangat membantu desa kami yang kalau musim kemarau kekurangan air, ambilnya sampai di sungai, jauhnya ya agak lebih jauh, ya alhamdulillah bisa terbantu adanya APSAH PAH ini. Dengan adanya program penampungan bak air ini sangat-sangat mendukung warga kami ketika nanti di musim kemarau. Bangunan APSAH merupakan infrastruktur penyediaan air baku mandiri dengan prinsip kerja menyimpan air hujan dalam tampungan. Nantinya, air hujan akan disaring dengan media akuifer buatan. Bahannya terdiri dari kerikil, pasir bata merah, batu gamping, ijuk, dan arang. APSAH sudah banyak diterapkan di daerah kering atau kawasan sulit air karena faktor geologi dan iklim, salah satunya di daerah Solo, Jawa Tengah. Lokasi APSAH untuk Balai Besar wilayah Sungai Bengawan Solo terdapat di 2 provinsi, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun Jawa Timur terdiri dari Bojonegoro, kemudian di Kabupaten Magetan, dan juga di Kabupaten Pacitan. Dan di Jawa Tengah
terdiri dari Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan juga di Kabupaten Wonogiri. Kebetulan di tahun 2020 ini kami mendapatkan anggaran untuk pembangunan APSAH ini sebanyak 21 lokasi. Kementerian PUPR juga telah mengembangkan teknologi APSAH modular, sehingga volume dan layout tampungan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dapat dipindahkan sesuai dengan lokasi yang dibutuhkan. Teknologi ini telah melewati proses uji laboratorium dan verifikasi lapangan. APSAH modular merupakan bangunan konservasi yang dapat menirukan aliran air yang terjadi di alam seperti sungai, mata air, dan air tanah. Diproses melalui ilmu fisika, biologi, dan hidrologi, Kementerian PUPR telah membangun teknologi ini di Kabupaten Serang, Banten, dan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten adalah salah satu wilayah yang sering mengalami kekeringan. Pada musim kemarau, masyarakat di wilayah ini kesulitan air karena sumur mereka kering. Mereka pun beralih dengan memanfaatkan air di saluran irigasi untuk kebutuhan sehari-hari, namun kualitasnya buruk. Sistem modular yang digunakan dapat mempermudah dan mempercepat penyerapan dimanapun APSAH dibuat, serta memiliki keunggulan dari segi kualitas airnya, yaitu dapat memperbaiki nilai pH air hujan yang asam dan mengurangi kandungan bakteri. Teknologi ini juga membantu penyediaan air bersih dan air minum masyarakat, setidaknya di tengah gejolak kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana masyarakat yang tinggal di daerah kering atau sulit air akan terbantu secara sosial maupun ekonomi karena tidak harus membeli air. Selain itu, inovasi dan teknologi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur untuk menjadi lebih baik, cepat, dan lebih murah. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, dan ramah lingkungan juga didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang. Dengan adanya teknologi APSAH ini, diharapkan tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang mengalami kekeringan, terutama saat musim kemarau tiba.